Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang spesial dan putra dari orang yang sangat spesial. Dia menikah dengan Fatimah bin Hattab radhiyallahu anha, adik dari Umar bin Hattab radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dan istrinya memeluk Islam dari awal kemunculannya. Saat itu usianya juga masih muda, baru 19 tahun. Ia termasuk dalam kelompok as-sabiqunal awalun. Keislaman Zaid tidak terlepas dari doa ayahnya. Sang ayah bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail adalah keponakan dari Al-Hattab, ayah dari Umar bin Hattab radhiyallahu anhu. Dia hidup sebelum Islam datang dan sebelum Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai nabi. Zaid bin Amr sempat bertemu dan bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Sosok pemuda ini, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah, sangat mengagumkan bagi dirinya. Di samping akhlaknya yang mulia, pemuda ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraisy. Sejak lama, Zaid bin Amr telah meyakini kebenaran agama Ibrahim, tetapi tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, yang menurutnya telah jauh menyimpang dari agama Ibrahim. Dia menolak kebiasaan orang Quraisy dari awal dan senantiasa berdebat dengan kaumnya tentang berhala sembahan mereka. Ia tidak segan mencela cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliyah dari kaum Quraisy tanpa rasa takut sedikit pun. Ia pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual-ritual penyembahannya, dan ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku?" Zaid bin Amr juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy, seperti mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena dianggap sebagai aib. Ia selalu menawarkan diri untuk mengasuh anak perempuan tersebut. Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah saat penyembelihannya, dan juga penyembelihan untuk berhala-berhala seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Zaid bin Amr adalah seseorang yang mengerti bahwa ada sesuatu yang salah dengan suku Quraisy di Mekah dan sesembahan mereka. Seakan-akan ia memperoleh ilham, ia pernah berkata kepada sahabat dan kerabatnya, "Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail, hanya saja, rasanya aku tidak akan sempat melihatnya, tetapi saya beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya." Di lain waktu dia pernah berkata kepada penduduk Makkah, "Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian, tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Mendengar ini, Hattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya, lalu dia berkata kepadanya, "Celakalah kamu, sungguh kita sudah terlalu bersabar terhadapmu." Selanjutnya, Hattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada pamannya, Al-Hattab, ayah Umar radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Warakah bin Naufal, Abdullah bin Jasi, dan Umaymah binti Harits, bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain mereka, dalam pertemuan itu ada juga Utsman bin Huwairits. Zaid berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak bisa mendengar dan melihat serta tidak dapat memberikan mudarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa." Mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Warakah bin Naufal telah memeluk agama Masehi. Sementara Abdullah bin Jasi dan Utsman bin Huwairits masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu, hingga akhirnya datanglah Islam. Abdullah bin Jasi radhiyallahu anhu pun beriman dan masuk Islam, hingga akhirnya dia terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud, lalu dia dijuluki dengan julukan Asy Syahid Al-Mujadah, syahid yang tangannya terpotong. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata, "Sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, pulanglah ke Makkah, karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah, lalu berimanlah kepadanya dan ikutilah dia." Ketika Zaid dalam perjalanan pulang menuju Makkah, Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai Rasulullah. Saat itu Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui.
Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berdoa, "Ya Allah, jika Engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini, agama Islam untukku, maka janganlah Engkau halangi anakku, Said darinya." Doa Zaid ini masih menggantung di antara langit dan bumi. Said bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan ayahnya kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aku melihat di hari akhir kelak, setiap umat akan berdiri di belakang nabinya, sesungguhnya Zaid akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seorang diri sebagai satu umat yang terpisah." Keislaman Said bin Zaid. Ketika Rasulullah mulai menyiarkan agama Islam dan menyeru orang-orang untuk masuk ke Islam, Said beserta istrinya segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Said masih merahasiakan keimanannya dan mempelajari Islam dari Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi kemudian Umar mengetahui keimanan Said. Saat itu Umar bin Khattab sedang dalam perjalanan untuk membunuh Rasulullah, yang dianggapnya sebagai pemecah suku Quraisy. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhroh. Nuaim memberitahu kepada Umar bin Khattab bahwa adik perempuannya serta suaminya telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk Islam. Kemudian dia bergegas mendatangi rumah saudara perempuannya, yang sedang belajar Al-Quran, surat Toha kepada Habab bin Al-Arat. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Habab bersembunyi. Umar bin Khattab berkata, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Said bin Zaid menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu Umar bin Khattab memukulinya, Said tak berdaya untuk melawan Umar. Fatimah binti Khattab mencoba membantu suaminya, ia berusaha menarik Umar, tetapi ditepis, hingga ia terluka dan berdarah. Kemudian Fatimah berkata, "Kau musuh Allah. Apa kau akan memukuliku dan suamiku, karena kami percaya pada Allah? Ya, kami telah menerima Islam, meski kau tak suka." Mendengar perkataan saudarinya, hati Umar melunak. Dia duduk dan meminta lembaran yang dibaca adiknya itu. Dan hidayah Allah pun datang, Umar bin Khattab masuk Islam dan doa Rasulullah terkabul. Suatu hari Said pernah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro dengan para sahabat lainnya. Ketika itu tiba-tiba Gunung Hiro bergetar, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah, wahai Hiro, karena sungguhnya tidak ada yang berada di atasmu, kecuali seorang nabi, seorang yang sangat jujur, as-siddiq, dan seorang syahid." Ketika orang-orang bertanya kepada Said, "Siapa sajakah yang bersamamu pada saat itu?" Said pun menjawab, "Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Malik." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Said, "Said bin Zaid di surga." Sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memilihnya dan mengutusnya untuk pergi bersama Tolhah bin Ubaidillah dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan mematai gerak-gerik mereka. Ketika mereka kembali ke kaum muslimin, perang Badar telah selesai. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberinya bagian ganimah, harta rampasan, yang diperoleh dalam perang tersebut. Dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Said bin Zaid radhiyallahu anhu adalah seseorang yang zuhud dan mencintai jihad. Dia mengikuti hampir semua peperangan pasukan muslim dari masa Rasulullah hingga masa Umar bin Khattab. Dia bertempur dengan menggunakan pedangnya dan beriman dengan menggunakan hatinya. Said bin Zaid selalu berada di barisan terdepan kaum muslimin. Dapat dibayangkan ketika dalam perperangan pasukan muslimin biasanya selalu kalah jumlah dan di situasi yang tidak menguntungkan, berapa banyak keberanian dan tekad yang diperlukan untuk menyerbu ke pasukan musuh. Said ikut dalam perang Yarmouk, perang tersengit yang pernah dialami kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di atas kertas, nampaknya kemenangan lebih dekat kepada pasukan Romawi, karena jumlah mereka sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Kekalahan bangsa Romawi berarti jatuhnya negeri Syam secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Karenanya, kedua pasukan itu pun sama-sama mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertempuran ini. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120.000 pasukan, sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24.000 pasukan saja. Kedua pasukan ini saling berhadap-hadapan. Para pendeta dan uskup datang sambil membawa salib-salib mereka sambil mengeraskan suara mereka untuk membaca doa-doa. Ketakutan pun merasuk ke dalam hati kaum muslimin ketika pasukan Romawi mengulang-ulang doa-doa tersebut. Suara mereka laksana gunung-gunung yang bergeser dari tempatnya. Pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri untuk memberikan khutbah kepada kaum muslimin.
Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Bersabarlah, sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan akan menyebabkan kalian diridai oleh Tuhan. Tetaplah kalian diam sampai aku memberikan perintah kepada kalian. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di antara kaum muslimin, keluarlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, sekarang aku akan pergi dengan harapan aku dapat gugur sebagai syahid dan aku akan keluar untuk memerangi mereka. Apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Abu Ubaidah menjawab, "Ya. Kirimkan salam dari kami untuk beliau, dan katakan kepada beliau bahwa kami telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar." Melihat itu, Said bin Zaid radhiyallahu anhu pun berkata, "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah, lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka, aku pun langsung masuk menembus barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami." Gubernur Damaskus. Setelah penaklukan Damaskus, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk Said sebagai gubernur di sana. Seorang zuhud seperti Said ibnu Zaid radhiyallahu anhu, yang menjalani hidupnya dalam ketaatan, terbiasa diselimuti debu dan berada di tengah perperangan, merasa terasing dengan jabatan barunya. Damaskus di saat itu adalah kota yang maju dan makmur, dengan gedung-gedung tinggi dan taman-taman yang indah, serta segala kenikmatan dunia. Said radhiyallahu anhu tinggal di istana dan selama 3 bulan dia akan berjalan ke balkoni dan berkata, "Aku tidak menginginkan ini, bukan ini yang aku harapkan." Said menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan meninggalkan kesulitan untukmu dan para sahabat, sedangkan aku duduk di dalam istana ini. Kapanpun engkau menerima surat ini, ketahuilah bahwa aku sedang dalam perjalanan kepadamu, dan berikanlah jabatan ini kepada seseorang yang lebih baik daripadaku." Said hidup hingga masa Bani Umayyah. Pada waktu itu yang menjadi gubernur di Madinah adalah Marwan bin Hakam bin As. Saat itu seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais keluar, lalu dia berkata, "Sesungguhnya Said telah mencuri tanahku dan telah memasukkannya ke bagian tanahnya." Sungguh perkataan itu sangat menyakitkan hati Said bin Zaid, karenanya, Said pun berkata, "Ya Allah, jika dia berbohong, maka hilangkanlah penglihatannya dan bunuhlah ia di tanahnya sendiri." Seketika itu pula hujan turun dari langit sampai di perbatasan tanah yang menurut wanita itu Said telah melampaui batas tersebut. Seketika mata wanita itu pun menjadi buta dan hanya selang beberapa hari, wanita itu terjatuh dalam sebuah lubang yang berada di tanah miliknya hingga dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Said bin Zaid yang terzalimi dan telah dituduh sebagai seorang pembohong dan pendusta. Said bin Zaid wafat di tahun ke-50 Hijriah, saat itu adalah masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah menunaikan salat subuh di masjid, Said bin Zaid radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya dan beristirahat. Pagi harinya penduduk Madinah dikagetkan oleh suara seorang yang menangisi kepergian Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Jenazah Said bin Zaid diurus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mereka berdua mengatakan saat akan memberi wewangian kepada tubuh Said, mereka menemukan bahwa tubuhnya telah mengeluarkan wangi yang harum. Itu seperti pertanda bahwa semua amalnya telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.